Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang pada akhirnya memiliki pengetahuan, pengenalan akan Allah, itu semata-mata bukan karena kemampuan dari bernalar manusia itu sendiri, tetapi karena Allah sendirilah yang memberikan pengertian itu. Dan seperti biasa, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai ke 39 begini firman Tuhan, "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Nah teman-teman sekalian, poin penting yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-38, bahwa Ia telah turun atau datang dari sorga. Hal ini akan kita bahas nantinya, tetapi mari sekarang kita dengarkan satu cuplikan video berikut, dan nantinya ini juga akan kita tanggapi sama-sama. Jadi dia kasih tunjuk saya lagi di dalam Al-Quran, kalau bahwa sesungguhnya celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu kemudian mengatakan bahwa ini dari sisi Tuhan. Waktu itu saya baca ayat-ayat yang di dalam Al-Quran yang mengancam kepada ahli kitab yang menulis tangan mereka dengan tangan sendiri, kemudian mengatakan ini dari sisi Tuhan. Wah, saya langsung kaget. Kok Al-Quran mengatakan Alkitab ini tulis tangan manusia, kemudian mengatakan ini dari sisi Tuhan. Ternyata benar, apa yang disampaikan oleh dia benar. Dan saya udah percaya kalau memang Alkitab ini udah nggak suci, benar-benar ditulis tangan oleh manusia, kemudian ada campur tangan. Jadi setiap hari waktu saya pulang sekolah, saya karena penasaran, ingin mempelajari agama Kristen. Kesalahannya di mana, biar saya pulang, saya tanya sama orang tua, terus saya tanya sama pendeta. Saya juga sempat tanya sama pendeta. Terus saya tanya sama pendeta, bilang, "Pendeta, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan?" Terus pendeta jawab, "Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Yesus, dan mereka itu satu. Yesus, Allah, dan Roh Kudus." Jadi kata si pendeta, Allah itu adalah kepala, Yesus itu adalah badan, dan Roh Kudus adalah kaki. Saya lebih udah nggak fokus, udah nggak mengerti apa maksudnya. Masa saya udah nggak percaya, masa Tuhan itu tiga kemudian menjadi satu. Allah itu kepala, Yesus itu badan, kemudian Roh Kudus itu kaki. Nah teman-teman sekalian, demikianlah penjelasannya. Dan bagi kalian yang belum menonton bagian sebelumnya, di bagian sebelumnya beliau ini berbicara tentang di dalam Alkitab itu dia temukan, khususnya di dalam kitab Kidung Agung, ada ungkapan buah dadamu. Nah hal ini yang kemudian salah satu mendorongnya untuk mempelajari tentang agama Islam, dan sekarang dia sudah memutuskan menjadi mualaf. Nah berkaitan dengan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan teman-teman bisa mengaksesnya. Nanti kalau perlu saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Nah kemudian dalam bagian ini, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa ia juga mengklaim bahwa Alkitab itu tidak lagi kudus, tidak lagi suci karena telah diubah-ubah. Nah sebenarnya kalau bagian ini adalah tuduhan yang sering sekali dilontarkan oleh mereka yang sudah mualaf ataupun beberapa oknum ustadz yang sok tahu tentang iman Kristen dan merasa paling tahu tentang Alkitabnya orang Kristen. Nah yang perlu diingat bahwa ocehan-ocehan seperti ini sebenarnya juga tak pernah mereka bisa buktikan. Kalau mereka bisa mengklaim bahwa Alkitab itu telah diubah, Alkitab itu telah direvisi dan berbagai macam tuduhannya yang lain, maka untuk mereka bisa mempertanggungjawabkan ocehan yang seperti ini, harusnya mereka bisa menunjukkan satu naskah yang menurut mereka dikategorikan sebagai asli, sehingga itu menjadi pembanding untuk mereka mengatakan, oh ini yang palsu karena yang asli adalah ini. Dan hal itu mereka tak pernah lakukan, karena memang pada dasarnya apa yang mereka sampaikan ini adalah hanya ocehan-ocehan semata. Tetapi perlu diingat bahwa di bagian-bagian sebelumnya pernah saya jelaskan tentang Alkitab kita dalam proses penerjemahan. Itu tidak ada yang diubah sama sekali karena kita menggunakan standar teman-teman. Tidak sembarang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.
Seperti yang pernah saya sampaikan, ada dua kodeks yang dipakai pada umumnya adalah Kodeks Sinaiticus dan juga Kodeks Vatikanus, yang mana kedua kodeks ini adalah manuskrip naskah tertua Alkitab Kristen. Jadi ada pedomannya. Jadi kalau mereka berkata bahwa telah dipalsukan, itu hanya ocehan-ocehan semata saja. Kemudian tadi mengenai penjelasannya tentang, ini kan dalam bagian ini dia mengulang ya, tentang ketika ia bertanya kepada pendetanya dan kemudian pendetanya menjawab tentang Bapa itu kepala, Anak itu yaitu Yesus adalah badan, dan kaki itu Roh Kudus. Di satu sisi saya mencoba memahami bahwa kalau dia ini sebelumnya benar dari agama Kristen, saya mengerti kalau memang belum pernah mempelajari tentang iman Kristen secara jelas, apalagi kalau bertanyanya ataupun kemudian belajarnya adalah sama yang non-Kristen, ya hasilnya pasti akan disesatkan. Perlu untuk diketahui bahwa berdasarkan pernyataan Alkitab dan juga berdasarkan pengajaran dari Tuhan Yesus, bahkan termasuk di bagian ayat yang sudah kita baca sama-sama tadi, di dalam iman Kristen, pribadi dan esensi itu dibedakan. Pribadi dan hakikat itu dibedakan. Orang Kristen, bahkan juga hal ini diajarkan oleh Tuhan Yesus, Allah itu esa. Esa dalam esensinya yaitu Allah, tetapi dalam tiga pribadi. Mungkin sebagian orang ungkapan seperti ini akan tidak mudah dimengerti, tetapi inilah misteri yang mana sekaligus menunjukkan tentang kebesaran Allah yang dinyatakan di dalam iman Kristen, tetapi di satu sisi, pada tahap tertentu, ini menunjukkan bahwa kita tak seutuhnya mampu menalar tentang Tuhan. Dan sebenarnya sebelum manusia mengalami tahap yang demikian ini, Alkitab sudah memberitahukannya, misalnya dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29, bahwa ada hal yang dinyatakan ialah bagi manusia, ada hal yang tersembunyi ialah bagi Allah. Dan juga di dalam kitab Pengkhotbah dijelaskan bahwa siapakah yang dapat menyelami pikirannya Allah, siapakah yang dapat menyelami hikmatnya Allah. Jadi kalau pada level tertentu kita atau seseorang mengalami ketidakmengertian dalam hal mempelajari tentang Alkitab, ataupun misalnya dalam hal memahami tentang Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab, itu tak berarti bahwa karena kamu bingung, karena kamu nggak paham, lalu kamu menganggapnya, oh ini nggak masuk akal, ini salah, ini nggak benar. No. Ketidakmengertianmu, ketidakpahamanmu, itu hanya menunjukkan satu hal, bahwa kemampuan bernalar Anda belum sampai pada level itu. Jadi bukan berarti iman Kristen yang salah. Nah, berdasarkan penjelasan dalam bagian ini saja, saya sangat tidak yakin ya kalau pendetanya mengatakan hal demikian, bahwa Bapa itu kepala, badan itu Yesus, lalu kaki itu Roh Kudus. Aduh, kasihan sekali memang. Ini bagi teman-teman yang tahu siapa mualaf ini, dia dari mana. Kalau nggak salah sih dari NTT ya, tapi NTT yang sebelah mana, yang bagian mana, kecamatan atau kelurahan atau desa yang mana saya nggak tahu. Tapi dilihat dari face-nya, ini sepertinya saudara kita yang ini adalah berasal dari NTT. Nah, karena itu teman-teman sekalian, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik. Dan pada akhirnya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.